Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh sahabat Al-Kahfi yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, sebuah kenikmatan yang kedua yang terbesar setelah keimanan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan Islamnya, dan insya Allah termasuk pada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kisah yang tadi saya sampaikan adalah kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Beliau sakit sampai dalam riwayat sampai 20 tahun ya. Kemudian hartanya habis, istrinya meninggalkan, dan anaknya juga demikian. Walaupun di beberapa riwayat itu bagian dari kalau model sekarang di pandemi COVID-19 ini isolasi agar tidak tertular pada anak istrinya. Nah, tapi akhirnya Allah kembalikan lagi, dia sembuh, kemudian hartanya dikembalikan lagi dan mendapatkan kekayaan lagi, istrinya kembali, anaknya kembali, keluarganya semuanya lengkap kembali. Dan Allah berikan lagi selagi harta kekayaan yang banyak, ya. Sampai bahkan ketika dalam sebuah sholat, ya, Allah kirimkan belalang-belalang yang banyak. Nah, belalang itu bukan hanya belalang biasa, tetapi belalang yang terbuat dari emas, Maka ketika itu seluruh kantongnya itu dipenuhi semuanya oleh Nabi Ayub ini sampai diingatkan oleh Allah, hei Ayub, yo jangan sampai kayak gitulah, bahasanya begitu. Tapi apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, siapa yang puas dengan rahmat-Mu ya Allah? Nah, maka rumusnya teman-teman, ketika kondisi terpuruk luar biasa, ya tadi kalau Ghazali kita suruh ke tempat kuburan untuk mengingatkan bahwa hidup itu sudah nikmat. Tapi ketika mendapatkan nikmatan yang banyak, mungkin ada yang punya satu minimarket buat yang kedua, yang ketiga sudah punya satu bis buat 2 bis, 3 bis, 100 bis dan sebagainya. Sudah punya perusahaan satu buat lagi perusahaan 2, 3 dan sebagainya. Ya, rumusnya kita tidak akan pernah puas dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti di antara syukur itu yang ketiga nanti akan saya sampaikan bagaimana untuk bisa mewujudkan itu. Itu yang bahkan sahabat Nabi Sulaiman yang dalam doanya itu bahwa beliau berdoa, berikan kepadaku kekuasaan ya, yang tidak akan melebihi orang-orang setelahku. Demikian pula harta. Di Al-Quran disebutkan di situ bahwa ketika ditanya bagaimana kenikmatan khusus yang kau capai, apa jawab Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi tidak ada yang bisa kita banggakan karena semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa rasa syukur itu harus diimplementasikan melalui hatinya, kemudian lesannya, dan anggota badan. Ibnu Taimiyah ya, mengatakan dalam Majmu'ah Al-Fatawa, ya, syukur itu harus dijalani dengan hati, lesan, dan anggota badan. Sedangkan alhamdulillah bagian dari syukur itu. Nah, artinya ketika Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang banyak sebagainya, kita jelas semua orang bisa menerima mudah semacam itu. Saya kira, oh ini dapat THR, alhamdulillah, ya, gitu ini. Atau ini dapat rezeki, alhamdulillah. Orang akan menerima betul ini. Kemudian lisannya mengucapkan alhamdulillah dan tersenyum yang sepenuh hati, sepenuh anggota badannya.
Nah, tetapi kadang ketika barangkali teman-teman ada yang pernah sering saya mencontohkan ketika teman-teman sakit gigi, kira-kira bersyukur atau mengeluh? Rata-rata, aduh, lorong dan sebagainya. Nah, kita pun sesungguhnya dalam setiap apa yang Allah berikan, di situ masih tetap ada kenikmatan. Ketika kita sakit gigi, kita bersyukur. Apa rasa syukurnya? Oh, berarti kita masih punya gigi. Kalau sudah nggak punya gigi ya sakitnya bukan lagi sakit gigi tapi sakit apa? Sakit gusinya. Ada orang yang juga ketika berjalan, ya berpelaku ya disalib dengan orang pakai NMAX atau pakai mobil indahno kayak begitu. Saya ke masjid pakai NMAX, pakai mobil dan sebagainya. Nah, baru terasa kenikmatan itu ketika itu hilang dari kita. Ketika itu kena asam urat, raiso melaku, ya sudah ya memang. Ternyata bisa jalan itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ada yang punya istri cerewet, yang punya galak, atau punya suami yang kayak begitu misalnya, baru terasa ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata bahwa istri itu penting, ya, sangat membantu, ya. Demikian pula anak, tetangga, teman dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari yang luar biasa. Dan itu sangat terasa ketika itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi, hati menerima, lisan alhamdulillah, ya, kemudian diikuti seluruh anggota badannya. Ketika tadi seorang sakit gigi, ketemu dengan orang yang mungkin tidak terlalu disukai, suruh tersenyum sepenuh hati, mudah atau tidak? Tidak mudah. Kalaupun tersenyum kayak di seorang artis yang ekspresinya itu sangat luar biasa, sangat perfect sekali. Nah, suatu saat ketika di syuting itu, ini senyumnya itu hanya senyum di bibir. Nah, ternyata dia punya masalah tertentu. Nah, panjenengan, teman-teman, sahabat Al-Kahfi dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai, bisa membedakan senyum yang hanya di mulut, hanya di bibir, dengan senyum yang hatinya menerima dan anggota badannya. Kalau senyum hanya di mulut itu hanya gini saja, itu tidak melibatkan hati, tidak melibatkan anggota badan. Tapi kalau tersenyum sepenuh hatinya dan dengan senyum alhamdulillah lisannya, alhamdulillah dan seluruh anggota badannya, senyum itu bisa terasa. Jadi telinganya pun naik sedikit, ya. Kemudian mata ini juga ikut naik dan tubuh semuanya ini menerima. Nah, itulah yang menjadi bagian dari kaum muslimin. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, sekali lagi kita alhamdulillahirabbil alamin. Diberikan ini kondisi pandemi Covid, ya kita alhamdulillah kita masih diberikan hidup, ya. Kita masih bisa semacam ini dan sebagainya. Saya kira alhamdulillah. Walaupun tentu juga ada hal kalaupun ada yang sakit, ada yang menjadi usahanya menjadi oleng dan sebagainya, menjadi sambat ya istilahnya, atau mengeluh dan sebagainya, ya dalam beberapa rumus itu ya islah icik menungso lah gitu. Tetapi jangan sampai kita menolak. Ketika orang terkena sakit dia menolak, maka dalam banyak riwayat para ulama mengatakan dia akan mendapatkan dua rasa sakit. Yang pertama sakitnya itu sendiri, yang kedua sakit karena menolak apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ya, maka ketika kita mendapatkan sakit, ya, mendapatkan suatu cobaan dan sebagainya, ya kita menerima alhamdulillah masih diberikan hidup dan sebagainya, ya sudah menibkan sakit dan kita bisa menikmatinya itu, ya itulah, itu saja. Sehingga rasa sakit Allah itu tidak adil dan sebagainya itu akan tidak kita dapat. Maka dari itu ini yang harus menjadi keyakinan kita semua. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa rasa syukur itu harus diimbangi, harus dilakukan dengan ketaatan. Maka betul yang tadi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa ketika Allah berikan nikmat, ya, apakah itu kekuasaan ataukah nikmat harta atau kesehatan apa dan sebagainya,
dia membuat usaha-usaha 1, 2, 3 terus ya, karena tidak puas dengan rahmatnya Allah ya, maka ini rumusnya yang ketiga. Ketika kenikmatan itu syaratnya diantaranya adalah dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali di dalam Majmu' Fatwanya mengatakan bahwa seluruh maksiat termasuk kufur asghar. Karena maksiat sangat bertolak belakang dengan syukur. Karena syukur itu adalah beramal ketaatan. Maka segala nikmat ya, ini harus kita imbangi dengan ketaatan. Tidak ada syukur ketika dalam kemaksiatan. Ada pernah kejadian, ada seorang pemuda mau syukuran karena ulang tahun yang ke-18. Tetapi cara syukurnya ternyata salah, dan inilah yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Dia kumpulkan teman-temannya, dia buat syukuran, tapi digunakan untuk dibelikan ya, putihan. Paham putihan ya? Kalau di sekitar kita ya Ciu dan kawan-kawan menjadi anggota pangunci paguyuban ngunjuk Ciu. Digunakan untuk pesta-pesta itu ya, ini kemudian pada berpesta ya, kemudian dia gunakan untuk teman-temannya dan ya, minum-minuman luar biasa sampai ada yang kepanasan ya. Akhirnya harus karena kepanasan, banyak panas, dekat dengan sungai, dia nyegur ke sungai ya, ini kemudian terbawa 2 orang, terbawa Bengawan Solo ya, ini satu selamat, satu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, semacam itu bukan lagi rasa syukur. Maka minimal rasa syukur itu kalau baik ya digunakan untuk berinfak, zakat, bersedekah dan sebagainya. Minimal dalam hal digunakan untuk yang mubah. Apalah mubah ya? Ya digunakan untuk ya traktir teman-temannya. Itu pun sudah bagian dari sedekah juga sebenarnya. Digunakan untuk hal yang mubah dan sebagainya. Maka rahasianya ketika Ramadan Allah mengganjar orang yang tidur ya itu. Karena tidur itu menjauhi dari kemaksiatan. Nah makanya ketika semacam itulah, ketika Allah berikan nikmat, kita harus laksanakan dengan bentuk kesyukuran, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 hal yang menjadi bagian dari rasa syukur. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan, dan mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan hidup kita yang bahagia, karena sesungguhnya bahagia diantaranya adalah tergantung, salah satunya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana rasa syukur kita itu sangat tergantung, mempengaruhi kepada tubuh kita, hati kita, tubuh kita dan anggota badan kita, pikiran kita dan sebagainya. Insya Allah dengan begitu Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kenikmatan hidup baik di dunia dan akhirat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para muslimin semuanya, dan juga terutama sahabat Al-Kahfi. Lagi Allah berikan kebaikan kepada kita, diberikan kemudahan, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan Allah berikan surganya kelak di hari akhirat. Demikian yang saya sampaikan, segala kekurangan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.